Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Hamdan yaliqu bi jalalihi al-karim wa 'azimi sultanihi. Hamdan yaliqu bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-'ula. Hamdan kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa safiyuhu. لا نبي ولا رسول بعده. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ثم أما بعد. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini. Atas izin dan takdir Allah kita dipertemukan kembali di majlis yang mulia Raudhatul Iman, Raudhatul Jannah, taman-taman surga, Majlisul Iman, Majlis Al-Iman, dalam keadaan sehat walafiat, dan semua inti dunia Allah Subhanahu wa taala kumpulkan pada diri kita sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man asbaha minkum mu'afan fi jasadihi aminan fi sirbihi illahu qutu yawmihi faqad hizat lahu dunya bihadzafiriha. Barang siapa, kata Rasulullah, di pagi hari di antara kalian jasadnya normal, ya masih sempurna semua, dikasih kesehatan. Kemudian yang kedua, aminan fi sirbihi, dia aman di tempat kediamannya, tidak dihantui rasa takut. Wa indahu qutu yaumihi, dan hari itu ada makanan yang bisa dia makan, maka Rasulullah menyimpulkan itulah inti dunia itu ada di situ. Faqad hizat lahu dunya bihadzafiriha, maka sungguh dia dunia ini sudah dikasih ke dia semuanya. Di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan di hadis itu bahwa dunia yang kita butuhkan cuma 3 itu, ya. 1, kesehatan jasad. 2, aman di tempat kediaman kita. Banyak saudara kita saat ini tidak aman beribadah, tempat tinggal dihantui rasa takut. Yang kedua, indahu qutu yaumihi, di hari itu ada yang bisa dia makan, di hari itu saja. Di hari esok itu tidak ukuran, ya di hari itu ada yang dia makan, maka sungguh dunia sudah dikasih ke dia semuanya. Subhanallah. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga-tiganya ini alhamdulillah mungkin semua ada pada diri kita, maka sungguhnya kita dikasih dunia dan segala isinya. Apa yang dicari lagi? Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan kitab Sahih Al-Bukhari, masih dalam Kitabul Iman. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu hadis Aisyah radhiyallahu anha. Judulnya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan, Babu ahabba dini ila Allah azza wa jalla adwam. Bab agama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adwamu, yaitu agama, yaitu amalan yang seseorang itu istiqomah mengamalkannya. Seorang itu istiqomah mengamalkannya. Dari judul ini, judul yang dibuat oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, dan beliau Imam Bukhari itu banyak membuat judul dari lafaz hadis, dari lafaz hadis, lafaz ayat. Ya, beliau salah satu ulama yang keunikannya disebutkan oleh ulama lain bahwa beliau itu banyak buat judul dari potongan ayat atau hadis, dan itu dicari apa rahasia di balik itu semua, sehingga ulama lain menyebutkan bahwa beliau sangat cinta dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau sampai buat judul itu dari potongan ayat atau hadis. Nah, salah satu yang
akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu judul yang beliau buat, Ahabbud dini ila Allah azza wa jalla adwamuhu. Amalan atau agama yang paling dicintai oleh Allah itu adalah amalan yang seseorang istiqamah mengamalkannya. Dari kalimat atau hadis atau judul yang disampaikan oleh Imam Bukhari, bagi seorang muslim, dia memahami bahwa ahabbu itu sesuatu yang paling dicintai, amalan yang paling dicintai. Berarti yang kita simpulkan, amalan kita ini, amalan dalam Islam ini maratib mutafawitah, yaitu ada tingkatan-tingkatannya. Dikasih tingkatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita ini semua bersaing. Wa bidzalika falyatanafasil mutanafisun. Bersaing untuk menjadi yang lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya orang yang tergugah untuk menjadi yang paling baik di sisi Allah, tentunya dia akan selalu mengamalkan sesuatu yang paling dicintai oleh Allah. Amalan kebaikan, kita semua tahu bahwa itu beda-beda, ada yang tinggi, ada yang rendah. Ada salat, ada kewajiban, ada yang sunnah. Kewajiban sendiri itu tidak sama, ya, tingkat kekuatan hukumnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga pahalanya. Kemudian yang sunnah pun sama, di sisi Allah tidak sama, ada tingkatan-tingkatannya. Maka bagi seorang muslim yang cerdas, saat dia beramal, maka dia mikir bagaimana dia beramal. Sekali beramal itu mendapatkan pahala besar. Sama persis seperti kita kerja, ya, tidak mau membuang tenaga kalau hasilnya sedikit. Begitu juga beramal, sama. Beramal itu dengan kecerdasan. Imam Bukhari dalam Kitabul Ilmi mengatakan, babul ilmi qabla al-qawli wal amal. Sebelum berucap, sebelum bertindak, maka dasarkan dengan dasar keilmuan. Karena seseorang yang bertindak berucap dengan keilmuan, maka insya Allah hasilnya akan memuaskan. Tapi orang yang bertindak serampangan, maka akan mengecewakan hasil. Jadi persis seperti kita ini mencari pahala, sama seperti mencari harta, persis. Harus ada ilmu, harus didasari dengan ilmu. Seseorang setiap hari dia melakukan inovasi, ya, bagaimana dia kembangkan usahanya terus. Maka yang menjadi pertanyaan kita, kenapa otak kita ini cerdas memahami, mengembangkan dunia kita, sementara agama kita kok mentok, kok buntu jalannya, tidak bisa berpikir untuk mengembangkan agama. Nah, jangan sampai kita disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ar-Rum, mereka ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati mughafil. Kalau perkara dunia, masya Allah cerdas. Tapi kalau masalah akhirat yang menentukan nasibnya, ghafilun, ya, lalai, tidak bisa, tidak tahu. Maka ahabbuddin, ini kabar gembira untuk kita semua, untuk bersaing. Ahabbuddin, ya, ada amalan yang paling dicintai oleh Allah. Nah, untuk mengetahui yang dicintai itu, ya, kita harus belajar. Kita harus belajar. Dan kita pun saat belajar itu juga tidak boleh sembarangan. Supaya apa? Karena kita ini bersaing. Kita ini kan kalau semua pemain, ya, namanya pemain, kira-kira orang musuh pemain mau dia mengandalkan ilmunya itu dia ambil dari lawannya sendiri? Kan tidak mau. Kalau kita ini pemain, ya, pasti kita ambil pengalaman dari lawan kita. Kemudian kita juga menggali sendiri mana yang terbaik supaya kita bisa mengalahkan orang lain di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan di hadapan manusia. Kemudian dikabarkan di judul ini atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adwamuhu, yaitu amalan soleh yang seorang itu istiqomah mengamalkannya, bukan melihat kepada kuantitas besar atau kecilnya, tapi amalan yang paling seseorang istiqomah menjalankannya. Kenapa? Karena Allah punya kriteria penilaian tersendiri. Innamal a'malu bil khawatim.
Ya, kita sudah hafal hadisnya semua, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan seseorang itu baik dan buruknya, ya, ringkas hidupnya itu semuanya itu akan dilihat pada akhir penilaian. Penilaiannya itu ada pada akhir. Nah, kalau kita ini menyaksikan orang yang balapan, ada orang yang awal awal perlombaan dia berada di awal, tapi begitu mendekati garis finish dia ternyata di belakang. Kira-kira jadi pemenang enggak? Enggak akan jadi pemenang. Ada enggak maknanya? Makna juara satu atau dia nomor satu di awal perlombaan? Enggak ada maknanya semua. Dianggap semuanya sia-sia. Kalau dia hanya menang hanya di awal perlombaan, sementara pada akhir garis finish ternyata dia kalah, dia menyerah, maka seluruh kemenangan sebelum berakhir pertandingan itu dianggap gagal. Orang yang mungkin di awal perlombaan itu berada di belakang dia, cuman dia tahu bahwa yang menentukan semua adalah akhir, maka dia akan mengatur seluruh tenaganya. Dia tidak akan bekerja serampangan, dia tidak akan mengeluarkan tenaganya, menguras tenaganya di awal. Pokoknya dia jaga bagaimana titik terakhir itu dia jadi pemenang. Nah, semua kita paham, ya. Jadi kita kalau ingin menggambarkan bagaimana perlombaan kita menuju Allah Subhanahu wa taala itu sama. Jadi jangan orang yang, kalau orang cerdas mengatakan orang yang semangat, orang yang cita-citanya tinggi itu dia itu tidak melihat ke ujung jarinya, tapi dia melihat ke depan, jauh ke depan. Tapi kalau orang yang kurang cerdas, dia melihat ke ujung jarinya. Sehingga sehingga semuanya dikuras tenaganya untuk di hari itu saja. Dia tidak melihat ke depannya seperti apa. Nah, lihatlah anak-anak. Anak-anak itu melihat kenikmatan sebentar. Dia ingin memuaskan kenikmatannya. Bagaimana semua keinginannya ingin dia puaskan semuanya. Tapi orang yang sudah cerdas dewasa, dia melihat, memandang ke depan, memandang jauh ke depan. Dan orang yang cita-citanya tinggi rata-rata seperti itu. Sehingga ketika pandangan kita ini ke depan, kita akan sabar menjalankan sesuatu. Tapi kalau kita ini melihatnya ke ujung jari, maka tidak akan sabar ya menjalankan sesuatu. Contoh misalkan para pelajar, dia hanya melihat kapan saya sukses, kapan saya hafal Quran, kapan ini. Hanya melihat kesenangannya saja. Akhirnya melihat ke ujung jarinya dia, kapan? Akhirnya tidak sabar. Dia tidak akan sabar. Tapi orang yang cita-citanya tinggi, orang yang sukses itu melihat ke depan dia. Apa yang dia kerjakan hari ini itu akan dia lihat hasilnya jauh ke depan, bukan sekarang. Nah, sehingga sehingga dia bersabar. Dia gagal dalam pelajaran tertentu, dia bangkit. Kenapa? Karena masih belum berakhir. Sehingga setapak demi setapak dia lalui, kemudian pahit demi pahit dia lewati, haus, lapar, kerinduan ditahan semua. Sehingga sampailah dia kepada ujung yang dinanti, yaitu keberhasilan. Itu semua lewat apa? Lewat perjalanan panjang, lewat kepahitan. Ya, sabar. Nah, ini pagi-pagi gini jangan tidur ya. Nah, ini kalau tidur kita repot. Ya. Takutnya pematerinya pulang antum masih tidur. Ya. Tahunya sudah azan maghrib. Apalagi kalau sampai azan subuh lagi baru bangun kan. Nanti kayak ashabul kahfi jadinya. Nah, jangan tidur. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Yang tidur diingatkan, dibangunin. Nah, kalau bisa, kalau ngantuk antum bawa permen aja ya di majelis. Boleh kan di majelis makan? Kopi. Tak ada masalah. Ada ustadz yang melarang kita sambil ngopi. Dia tidak ada ya. Antum buat kesepakatan sama DKM, kita aja yang punya masjid bersama. Ya buat kesepakatan. Kalau ngantuk, ya. Lah ketimbang antum tidur, kan lebih baik sambil ngopi kan enak. Ya, yang penting jangan tumpuk. Sama majelis masyayikh itu saya lihat, kalau majelis yang ini mau di masjid mau di mana, kalau di luar negeri itu saya ini aja dikasih air kan. Padahal suruh ngomong suruh dikasih air, tidak tahu kapan suruh minum ya.
Seharusnya yang dikasih ini air bukan pematerinya, seharusnya yang mendengar. Kan kemarin kita bilang mendengar lebih berat dari berbicara. Jadi yang mendengar ini yang harusnya dikasih snack, biar sambil makan sambil mendengar enak. Jadi tidak tidur. Ini kan sandiwara jadinya. Yang mendengarkan tidak dikasih apa-apa, suruh nahan ngantuk di suasana seperti ini. Kemudian pematerinya dikasih air, gelasnya besar. Sementara suruh ngomong tidak boleh stop, suruh ngomong. Ya, ada lagi bawa snacknya lebih besar piringnya. Kan? Tidak tahu itu apa, suruh makan apa sekedar sandiwara. Gimana? Kapan mau makan coba? Kapan mau makan? Suruh ngomong, suruh makan, suruh minum. Jadi mulai besok mungkin tidak usah dikasih air, dikasih air. Mulai besar. Yang dikasih nanti ini aja jamaahnya, ya. Nah, insya Allah lebih enak. Biasa di majelis ilmu itu biasa orang sambil ngopi. Bahkan seorang mas saya itu kalau lihat santrinya, mahasiswanya lagi ngantuk di majelis, dia bilang, ayo minum kopi. Suruh minum kopi, dikasih makanan sama dia. Ayo sambil makan. Yang penting kamu jangan tidur. Ada yang sakit suruh rebahan. Yang penting jangan pulang. Rebahan di situ sambil dengar, kan enak. Timbang di rumah ngelamun, lebih baik di sini rebahan. Kan boleh rebahan. Ada masjid tidak boleh tidur. Masjid salah satu fungsinya di zaman Nabi bukan sekedar sholat 5 waktu, tempat orang tidur, tempat orang dirawat, ya, tempat ibu-ibu yang tidak punya tempat tinggal, itu dibuat kemah di dalam Masjid Nabawi. Jadi banyak fungsi masjid di zaman Nabi SAW. Kembali ke materi kita ya, sekedar supaya tidak ngantuk saja. Nah, jadi Allah Subhanahu Wa Taala di antara amalan yang paling dia cintai itu adwamu. Itu yang seseorang itu istiqomah menjalankan. Istiqomah ini butuh kesabaran yang tinggi. Kalau kita tanya siapa orang yang paling tinggi cita-citanya, orang beriman. Kenapa? Bukan orang kafir. Tapi yang semangat kerja kan orang kafir. Ya, orang kafir itu dia yang melihatnya seperti orang yang melihat ke ujung jari aja, kenikmatan dunia aja. Jadi cita-citanya tidak tembus sampai ke setelah wafat. Itu orang kafir. Jadi seluruh tenaganya dikuras hanya untuk mengumpulkan kenikmatan dunia. Orang beriman karena cita-citanya tinggi, maka cita-citanya tembus setelah kematian. Dia mikir apa yang akan terjadi dengan nasib dia setelah dia wafat dalam kubur, nanti setelah dibangkitkan di padang mahsyar. Itu cita-cita orang beriman. Endingnya itu di dalam surga. Kalau orang kafir kan enggak. Itu pokoknya mati bagaimana, sebelum mati semua kenikmatan diraih. Karena tidak yakin dengan adanya kematian. Maka ketika mereka dihadapkan ke neraka, ternyata dibangkitkan oleh Allah, apa kata mereka? Ya laitaha kanatil qadhi. Duhai, kenapa ada kebangkitan? Kenapa bukan kematian yang mengakhiri hidup di dunia ini? Ya, apa kehidupan umat manusia? Baru sadar kalau apa perjalanannya itu masih panjang menuju Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kematian. Kematian itu hanya tahapan proses perjalanan menuju Allah, dan kematian itu sesaat kita alami. Ya, mati itu kan siapa yang lama matinya? Dalam keadaan mati, pisah antara ruh sama jasad dia. Tidak ada yang lama. Kita ini kata ulama, ya, pisahnya jasad sama ruh atau yang disebut dengan kematian, bahasa singkatnya, itu hanya berapa jam. Hanya berapa jam. Saat dicabut nyawa kita, jasad kita diproses sama yang masih hidup, dimandiin, dikain kafanin, disolatin, dikuburin. Ya, setelah dikuburin, kemudian datang malaikat, dihidupkan kembali. Jadi kalau semenjak dicabut nyawa sampai nanti selesai pemakaman itu butuh 4 jam. Berarti mati itu hanya kita lewatin 4 jam saja. Setelah itu tidak ada kematian. Ya, kecuali orang beriman yang nanti singgah ke dalam neraka, itu mati lagi ya, kedua kali. Sisanya yang lain kalau orang kafir tidak ada yang mati. Apalagi orang beriman yang tidak singgah ke neraka, itu langsung ke surga, itu tidak ada yang mati. Jadi mati itu cuma 4 jam. Kalau cepat proses jenazah. Kalau lama, ya semakin lama dikit. Sisanya itu hidup. Cuman hidupnya diadab atau dikasih nikmat dalam kubur kan gitu. Ya. Nabi kita dalam kubur, ada orang yang mati dalam kubur? Tidak ada. Semuanya dihidupkan kembali. Didudukkan, ditanya oleh malaikat, ditanya 3 hal. Salah satunya Nabi, "Madza taqulu fi hadzal rajul?" Apa yang kau ketahui tentang laki-laki? Tentang Nabi kita ditanya hari kiamat. Setelah itu apa? Kalau dia bisa menjawab, kalau bisa menjawab orang saleh, fa in kana mu'minan aw muqinan. Kalau dia orang yang saleh, kata malaikat, nam salihan. Silahkan kamu tidur nyenyak
suruh tidur, tidak suruh mati dalam kubur. Orang yang selamat itu suruh tidur nyenyak sampai hari kiamat. Dalam riwayat At-Tirmidzi disebutkan tidurnya itu seperti tidurnya pengantin baru. Ya, orang yang soleh itu tidurnya seperti tidurnya pengantin baru. Tidak ada yang berani membangunkan kecuali istrinya yang dia cintai. Ya, pengantin baru, antum siapa pengantin baru? Ya, malam pertama siapa yang bangunin antum? Istri antum. Mertua tidak berani, ini tidak berani. Istri semua dibangunin sama kesayangan antum. Ya, kesayangan kita semua. Itu masa-masa yang paling indah. Nah, begitu orang soleh. Nah, itu yang dipikir nasib setelah itu, nasib setelah mati. Jangan sekedar nikmatnya di dunia. Ya, setelah mati itu panjang masih perjalanan kita. Nah, orang beriman itu harus ke situ ngarahnya. Kemudian amal murtab awil munafik, atau adapun orang yang ragu dengan agamanya, kata Nabi, ditanya, "Madza taqulu fi hadzal rajul?" Apa yang kau tahu tentang laki-laki? Qala la adri. Aku tidak tahu. Sami'tu an-nasa yaquluna syai'an faqultu. Aku dulu ikut-ikutan sama orang, katanya ini namanya, sekarang saya lupa. Sampai nama Muhammad dia tidak tahu. Nama Nabi Muhammad tidak tahu. Padahal sekarang orang kafir aja tahu Nabi Muhammad namanya. Orang yang munafik, orang yang ragu dengan agama aja dalam kubur sudah tidak tahu. Nama Muhammad dia tidak tahu. Maka dia bilang, "Sami'tu an-nasa yaquluna syai'an faqultu." Dulu aku tahunya ini namanya ini, aku ikut-ikutan. Ketika dia mengatakan aku ikut-ikutan, kata malaikat, "La talaita wa la darit." Berarti waktu di dunia kamu main-main, dikasih umur oleh Allah. Akhirnya dipukul kepalanya pakai besi. Ya, besi berat. Akhirnya tertancap ke dalam bumi berkeping-keping, teriak. Nah, itu diadab terus sampai hari kiamat. Tidak ada waktu tidur. Maka jangan banyak tidur di dunia. Ya, nanti tidurnya dalam kubur. Yang banyak tidur di dunia nanti tidak bisa tidur dalam kubur. Nah, itu orang beriman. Ya. Jadi wafat itu, kematian itu hanya sesaat. Setelah itu adalah kehidupan. Cuman pertanyaannya, hidup dengan kenikmatan atau hidup dengan azab? Tinggal milih. Ya, tinggal milih. Maka jangan tidur ya. Jangan tidur. Nanti tidur di sini, nanti tidur di akhirat. Adwamuhu, yang paling istiqomah, amalan yang istiqomah kita amalkan. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang itu memandang sesuatu itu masih jauh, maka sudah kendor semangatnya. Ya. Apalagi kalau dia tidak tahu akhirnya kapan atau batasannya kapan, itu paling tertantang semangat seseorang. Antum berjalan di jalan raya dengan perjalanan yang panjang, tidak tahu kapan sampainya, kira-kira menjenuhkan? Menjenuhkan. Ya, padahal di jalan tol lurus terus, lurus panjang, kok tidak berujung. Kapan kita berakhir? Tidak tahu. Pokoknya tunggu aja. Itu paling membosankan. Paling membosankan. Nah, begitulah juga hidup di dunia ini. Kita ini kapan wafat tidak tahu. Ya, kapan wafat tidak tahu. Sementara kita dituntut untuk menjaga agama ini. Dan agama kita ini Allah mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Jadi berat. Kita saat wafat diperintahkan oleh Allah bisa menjamin bahwa agama kita selamat. Ya. Nah, sementara kita kapan wafat tidak tahu. Kapan wafat tidak tahu. Kalau kita tahu wafat mungkin tinggal berapa jam, mungkin bisa kita menjaga agama kita. Karena kita tahu waktunya pendek. Kalau waktu itu pendek dikasih, orang itu semangat untuk menjaga, masih ada powernya, kekuatan. Tapi kalau lama, pokoknya kamu jaga ini. Ini saya titip harta 100 juta, tolong dijaga. Kapan diambil? Besok. Ringan. Kita menjaganya cuma sehari semalam. Ini saya titip 100 juta. Kapan diambil? 50 tahun yang akan datang. Wih, siapa yang mau coba? Tidak akan ada yang mau. Kenapa? Lama. Harus dijaga itu harta. Ya, tidak boleh dipakai, tidak boleh diambil, tidak boleh dicuri sama orang. Harus dijaga utuh, dikembalikan. Nah, kita ini dititipin oleh Allah amanah berat, yaitu menjaga agama. Dan agama ini akan diminta pada saatnya oleh Allah, yang saatnya itu tidak tahu, tidak dikasih tahu kita oleh Allah. Rahasia Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang beriman itu dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih tahu bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah amalan yang seorang istiqamah menjalankannya.
Tidak dilihat kepada kuantitas kecil atau besarnya amalan itu, enggak. Jangan itu yang dilihat. Yaitu ukuran syariat, iya. Kita tahu ini secara syariat, takaran syariat ini wajib, pahalanya besar. Ini sunnah, pahalanya lebih dari yang wajib, kurang dari yang wajib. Kemudian ini solat, pahalanya besar. Ini solat sunnah, pahalanya kecil. Itu takaran syariat. Ya, itu ilmu namanya. Tapi saat kita berada di kancah perangan, kancah amalan, kita tidak pakai ukuran ilmu lagi. Bukan pakai ukuran ilmu, tapi kita pakai ukuran apa? Kemampuan pribadi, jiwa kita ini. Ya, jiwa kita yang harus kita jadikan sebagai ukuran. Bukan melihat kepada, oh ini menurut syariat besar, makanya itu yang dipegang terus. Karena ini kecil amalannya, jangan diamalkan karena pahalanya sedikit. Tidak. Ya, tidak selamanya pahala itu berjalan seiring dengan kuantitas sebuah takaran syariat pada individu masing-masing, ya, pada individu masing-masing. Ada orang yang melaksanakan sholat wajib, pahalanya sedikit. Ada orang yang melaksanakan sholat sunnah, pahalanya besar. Diukur dari mana? Bukan takaran syariatnya, tapi takaran pelaksanaan masing-masing. Ada orang melaksanakan sholat wajib tidak khusyuk, si B melaksanakan sholat sunnah khusyuk dia, makanya pahalanya lebih besar. Sekalipun ini yang wajib, ini yang sunnah, tergantung siapa yang mengamalkan. Ya, tergantung siapa yang mengamalkan. Semuanya ada dalilnya. Bahkan ada orang yang keluar dari sholatnya, kata Nabi, tidak ada pahala kecuali 0. Padahal sholat wajib. Ya, sholat wajib. Nah, jadi ada namanya pandangan atau ukuran hukum syar'i. Pandangan secara syariat, ini sebuah amalan besar, ini kecil. Ini wajib, ini sunnah. Ya. Kemudian ada yang dinilai itu adalah kepada pribadi masing-masing. Nah, itu yang harus ini yang akan kita bahas. Keistiqomahan menjalankan sebuah amalan soleh. Ya, karena kita ini tidak tahu kapan kita wafat. Sementara kita dituntut saat wafat dalam keadaan beriman. Maka agama kita yang akan menentukan itu bukan agama yang kemarin. Kalau agama yang kemarin itu enak, selesai masalahnya. Kalau andaikan ada hadis ini misalkan, atau ayat Quran, siapa yang bisa menjaga tauhidnya selama sejam saja sudah dijamin masuk surga. Masya Allah, kayaknya orang hebat semuanya, tidak ada yang tersisa, pasti masuk surga semuanya. Sisanya mau kufur, selain mau syirik, mau berbuat maksiat, bebas, yang penting 1 jam saja. Itu enak. Kenapa? Karena jeda waktunya, durasi waktunya singkat. Orang itu bisa menjaga semangatnya. Tapi ini yang diminta oleh Allah, itu yang akan menentukan, kata Allah, al-a'malu bil khawatim, kata Nabi. Yang menentukan kalian baik di mata Allah atau tidak, itu amalan yang terakhir. Oh, amalan terakhir. Kira-kira orang muda, anak muda, dibenarkan tidak kalau dia berpikir seperti ini? Saya kan masih muda, nanti aja saya semangat kalau sudah usia tua. Tidak bisa. Kenapa? Karena kita ada syarat yang lain, yaitu kematian. Kematian tidak pandang bulu, tidak pandang umur. Bisa jadi saat ini kamu berpikir seperti itu masih muda, besok kamu sudah dikafani. Sebagaimana kata penyair, berapa banyak orang yang sekarang ini didandan untuk jadi pelami di pengantin baru, sementara kain kafannya sudah ditenun. Artinya apa? Tidak tahu dia kapan wafat. Kemudian orang yang sudah tua, masa-masa lalunya maksiat semua, sementara masih ada waktu untuk hidup. Boleh putus asa? Juga jangan putus asa. Ini semua tablis iblis, ya, perangkap setan itu. Ini dilihat, kalau orang itu masih muda, maka dia akan disuruh untuk memikirkan sesuatu masa yang akan datang. Oh, saya masih lama untuk hidup. Udah, tidak usah terlalu semangat menjaga agama. Tidak usah terlalu semangat beramal soleh dulu. Masih lama, saya masih 20 tahun, masih 16 tahun, masih lama, masih panjang. Sementara ukurannya itu di akhir. Ya, innamal a'malu bil khawatim. Ya. Yang tua dihantui lagi sama setan. Yang tua ini masa-masa mudanya maksiat, jauh dari Allah. Saat dia di usia tua sadar. Sudah sadar dia. Nah, ketika sadar, seharusnya akan dimanfaatkan ini untuk apa? Untuk mewarnai umur-umur yang sudah lewat, yang penuh dengan jauh dari Allah, kemaksiatan ini dirubah dengan kebaikan. Dengan apa? Memaksimalkan usia yang terakhirnya, akhir usianya. Cuman orang yang sudah tua juga,
datang setan dengan jurus yang baru. Apa jurusnya? Dibikin dia sibuk memikirkan maksiat yang telah lalu. Saya dulu ahli maksiat, ya, apakah saya nanti diterima taubat saya oleh Allah? Kayak tidak layak saya jadi ahli surga. Juga tidak kuat menahan adab neraka. Seperti orang sufi mengatakan, aku tidak pantas jadi ahli surga, tapi juga tidak tahan di dalam neraka. Lah kau mau dibuang kemana? Hari kiamat tidak ada tong sampah. Kalau ada tong sampah, kau dibuang ke tong sampah lah kalau mau. Cuman hari kiamat cuma dua tempatnya, surga atau neraka. Cuman mereka mengatakan, aku bukan ahli, tidak layak jadi ahli surga, tapi tidak takut, tidak tahan menahan adab neraka. Terus mau kemana? Kamu pilihan cuma dua, surga atau neraka. Maka jamaah sekalian dirahmati oleh Allah, orang yang masih muda jangan mandang itu masih lama dia hidup. Ya, Allah mengatakan, wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Setiap jiwa, baik itu muda atau tua, itu suruh memandang hari kiamat atau kematiannya dia esok hari. Esok hari, gadan itu kalau bahasa Arabnya besok. Ya, jadi mandang akhirat, mandang kematiannya jangan dipandang 10 tahun lagi. Kalau orang memandangnya 10 tahun lagi, dia akan bersantai-santai. Antum mau berangkat ke umroh, ya, mau naik pesawat masih 5 jam lagi, akan bersantai-santai. Oh, tinggal 2 menit, pasti akan antum maksimalkan itu waktu. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Persiapan. Kenapa? Waktu tinggal sedikit. Nah, orang yang memandang kematiannya masih lama, itu biasanya bersantai-santai dia. Bersantai-santai. Nah, orang yang sudah tua, bukan mandang ke depan dia lagi. Disibukkan oleh setan untuk memandang masa lalu, melihat masa lalu, mikirin masa lalu. Masa lalu tidak bisa dirubah. Ya, mikir, padahal sudah tinggal 1 tahun dia hidup, mikir. Dulu saya pernah maksiat ini, pernah ini. Akhirnya tidak bertobat, tidak beramal dia. Seharusnya di akhir usia kita maksimalkan untuk beramal, supaya apa? Masa-masa yang gelap itu berubah jadi terang. Begitu Nabi SAW mengabarkan, innamal a'malu bil khawatim. Maka untuk meraih itu semua, baik yang muda atau yang tua, sama-sama harus melihat amalan yang paling dicintai oleh Allah itu adalah amalan apa? Yang dia itu istiqomah. Nah, keistiqomahan ini kita butuh istiqomah. Kenapa? Kita wafat tidak tahu kapan. Yang kedua, kita ini diminta oleh Allah saat wafat menghembuskan nafas terakhir husnul khatimah. Jadi kalaulah kita misalkan hari ini semangat untuk beribadah, ya, kalau setelah itu kita wafat enak, Pak. Kalau setelah lagi semangat kita beribadah, dicabut nyawa kita oleh Allah, itu enak. Ya, ada harapan seperti Amr bin As mengatakan, inni kuntu fi atbaqin thalath. Amr bin As itu saat dia mau wafat, dia hadapkan wajahnya ke dinding. Kemudian dia mengatakan, dia menangis. Datanglah nanya Abdullah ibnu Amr ibn As. Kemudian dia mengatakan, ya abati, limadha tabki? Wahai bapak, kenapa kau menangis? Ma yubki? Apa yang membuat kau menangis? Ama basyaraka Rasulullah? Tidakkah kamu ingat kabar gembira yang dikabarkan oleh Nabi kepada kamu? Innal Islam yajubu ma qablahu. Kau masuk Islam, terhapus dosa-dosamu yang telah lalu. Kamu hijrah dari Mekah ke Madinah, akan menghapus dosamu yang lalu. Kamu tidak ingat itu, kata anaknya. Diingatkan bapaknya supaya jangan nangis, jangan takut. Apa kata bapaknya? Inni kuntu fi atbaqin thalath. Iya benar, apa yang kamu ucapkan itu benar. Cuman saya ini melihat kepada diri saya. Kehidupan saya ada 3 fase, kata beliau. Yang pertama, sebelum saya dikasih hidayah, saya mengatakan saat itu, andaikan saya bisa membunuh Muhammad, saya akan puas. Jadi waktu saya masih kafir, kata Amr bin As, tidak ada perbuatan atau pekerjaan yang saya cita-citakan bisa saya amalkan kecuali membunuh Muhammad. Dan tidak ada wajah yang paling saya benci melebihi wajah Muhammad. Demi Allah, kata beliau, andaikan saya mati saat itu, saya pasti masuk neraka. Kemudian Allah ngasih saya hidayah. Saya dikasih hidayah dalam keadaan semangat, ya. Orang baru masuk Islam pasti semangat. Dia mengatakan, begitu saya dikasih hidayah, saya minta kepada Nabi, saya mau masuk Islam, tapi dengan syarat dosa-dosa saya yang telah lalu diampuni. Apa kata Nabi? Orang yang masuk Islam, Islam itu akan menghapus dosanya yang telah lalu. Kata Amr bin As, andaikan saya wafat setelah saat itu, maka saya berharap bisa masuk surga. Kenapa? Karena lagi semangat-semangatnya. Kan enak kalau seperti itu. Kita lagi semangat, dicabut nyawa kita oleh Allah.
Kemudian setelah itu kata Amr bin As, sekarang saya tidak tahu sudah jadi gubernur ini. Saya tidak tahu. Dari masa saya masuk Islam sampai saat ini, saya tidak tahu. Kalau dulu baru masuk Islam saya wafat, harapan saya besar masuk surga. Kan lagi semangat. Cuma saat ini saya tidak tahu. Apakah saya nanti masuk surga atau neraka? Saya tidak tahu. Kalau satu mati, ini mati juga. Halo, ya. Satu mati, tumbuh generasi ya. Baik. Jadi Amr bin As mengatakan dia itu bisa menyimpulkan kehidupannya. Masa kafir, baru masuk Islam, lama di dalam Islam. Sudah lama. Andaikan saya mati dalam keadaan kafir, pasti saya masuk neraka. Dia pastikan. Karena memang iya. Kemudian saya dikasih hidayah oleh Allah, baru masuk Islam. Andaikan saya wafat saat itu, saya berharap masuk surga. Kenapa? Karena lagi semangat-semangatnya beribadah kepada Allah. Kemudian saya ini sudah lama dalam Islam. Sekarang jadi gubernur, tidak tahu kedzaliman apa yang saya lakukan. Saya tidak tahu lah. Itu yang membuat saya menangis, nasib yang ketiga. Kata beliau. Dulu ada sahabat datang menemui Nabi SAW. Kemudian belum mengucapkan syahadat, dia mengatakan, ya Rasulullah, Nabi saat itu mau berangkat perang. Ya Rasulullah, ini saya syahadat dulu, apa boleh langsung perang? Kata Nabi, jangan, kamu masuk Islam dulu. Akhirnya dia bersyahadat, baru setelah itu kamu ikut perang, kata Nabi. Dia syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian setelah syahadat langsung ikut perang. Ikut perang, meninggal syahid di medan peperangan itu. Setelah wafat sampai beritanya kepada Nabi, Nabi mengatakan apa? Amila qalilan wa ujira katsiran. Dia amalannya sedikit secara kuantitas. Cuma syahadat, melangkah ke medan perang, kemudian perang memerangi musuh. Itu aja amalan dia. Setelah syahadat, gerak kakinya, gerakannya ke medan perang itu ibadah. Capeknya dia itu ibadah. Kemudian mati, itu aja amalannya. Sedikit singkat, tidak sampai sehari, tidak sampai 6 jam atau 12 jam. Wafat dia. Kata Nabi, amalannya sebentar, cuman pahalanya besar. Itu yang kita inginkan, kan seperti itu semua. Kita itu kepingin saat-saat lagi semangat beribadah, dicabut nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita itu takut kalau sudah bosan beribadah, kemudian Allah mencabut nyawa kita. Itu yang dikhawatirkan oleh Sufyan Ats-Tsauri. Khawatir kalau di akhir hidup sudah bosan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dicabut nyawa oleh Allah, wal iyadzu billah. Maka jamaah sekalian dirahmati oleh Allah, kalau seperti sahabat tadi enak ya, baru masuk Islam langsung wafat. Cuman kita ini kan sudah lama dalam Islam ini, sudah bosan ya. Lahir Islam, tidak pernah kenal dengan kufuran, tidak pernah singgah kepada kesyirikan. Udah muslim, orang tua muslim, muda muslim, sudah nikah muslim, sampai jadi kakek-kakek muslim. Kan itu membosankan. Amalan seperti itu membosankan. Cuman bosan itu tidak boleh dijadikan alasan kemudian kita berubah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fastaqim kama umirta. Kamu hendaklah kamu istiqamah sebagaimana kamu diperintah. Ini yang berat lagi yang kedua dalam ayat ini. Satu, kita suruh istiqamah ya. Kemudian keistiqomah sampai kapan? Tidak dikasih tahu sama Allah. Dan Allah meminta kepada kita semua saat kita wafat, diminta oleh Allah untuk kembali kepada Allah dalam keadaan semangat beribadah. Jadi menjaga ibadah ini berat, sementara semangat itu naik turun. Kemudian yang kedua yang berat lagi, itu Allah perintahkan kita, fastaqim kama umirta. Hendaklah kamu istiqamah sebagaimana kamu diperintahkan. Itu paling berat lagi. Karena seseorang kalau sekedar diperintahkan, contoh gini, kamu tolong belikan saya makanan ya, dan suruh beli makanan sama teman. Makanan apa? Udah terserah kamu. Itu enak, ringan. Makanan apa aja, yang penting makanan saya belikan, selesai. Tapi kalau dia pesan, tolong belikan saya makanan. Makanan apa? Nasi padang. Lauknya? Lauk apa? Sate, misalkan. Sate apa?
sate kelinci. Kelincinya bebas? Enggak, harus kelinci dari Padang juga. Nanti tanya, itu kan repot. Kita dikasih beban, ya, kayak enggak mau. Nah itu kan Bani Israel dulu gitu. Disuruh nyembelih sapi, macam-macam tanya. Sapi seperti apa? Makanya Allah turunkan, enggak tua, enggak muda. Tanya lagi, warnanya apa? Kuning. Yang kuningnya itu bikin orang enak memandang. Ngeri banget. Setelah tanya lagi, yang seperti apa? Coba diperjelas lagi, diperinci. Suruh diperinci. Akhirnya apa? Kata Allah, itu sapi, satu ndak tua ndak muda, warnanya kuning, enak dipandang, kemudian ndak pernah dibuat ngangkut barang dan tidak pernah dibuat ngangkut air. Silahkan dicari. Itu dalam riwayatnya Bani Israel muter-muter. Itu ndak dapat kecuali milik orang miskin. Ya, satu-satunya sapi itu milik orang miskin. Itu dia tidak akan menjualnya karena itu aset dia. Dia mau jual itu sapi dengan apa? Dengan beratnya seberat timbangan sapi itu emas. Bayangkan. Jadi dipersulit karena dia mempersulit dirinya, dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba langsung sembelih sapi apa jadi? Sembelih selesai. Nah, kita ini kan diminta oleh Allah, fastaqim kama umirta. Kamu itu istiqomah sesuai dengan yang Allah perintahkan, jangan semau kamu. Ya, saat lagi bosan mau dirubah zikir, misalkan zikir dengan loncat-loncat supaya semangat, tidak bisa. Ya, kalau lagi bosan mau dirubah tata cara sholat, lagi bosan biar ada semangat, ada sesuatu yang baru, suasana baru, tidak bisa. Kita itu harus berjalan di jalan yang sudah ditetapkan oleh Allah, dan itu berat. Orang itu diatur hidupnya sama orang lain, itu berat enggak? Jadi bawahan berat enggak? Berat. Yang enak itu atasan, ngatur. Ya, makanya semua orang kepingin jadi atasan, di sekolah kepingin jadi kepala sekolah, di yayasan kepingin jadi ketua yayasan, ya, di negara kepingin jadi presiden. Kenapa? Karena kepingin ngatur. Yang paling enak itu rakyat bawahan. Ya, mau bilang apa enggak didengar. Jadi diatur hidupnya. Itu kalau bawahan. Dan kita ini berat istiqomah ini. Istiqomah ini beratnya satu, kita diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh macam-macam melaksanakan ibadah sesuai dengan hawa nafsu. Tapi harus kama umirta, sebagaimana Allah memerintahkan kepada kamu. Jangan sembarangan. Kan berat. Satu. Kemudian ujung berakhir kita ibadah tidak tahu kapan. Maut rahasia Allah. Yang kedua, kita dituntut oleh Allah saat dicabut nyawa kita oleh Allah dalam keadaan semangat beribadah. Dalam keadaan semangat, jangan sampai bosan. Ini menjaga semangat ini yang susah. Yang ketiga, ibadah yang kamu lakukan bukan buatan sendiri, dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama mengatakan, saat Allah memuliakan seseorang, tidak ada pemuliaan yang lebih besar melebihi dikasih dia keistiqomahan oleh Allah. A'zamul karamah luzumul istiqamah. Kemuliaan yang Allah berikan kepada seorang hamba tidak ada yang lebih besar daripada istiqomah di jalan Allah, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah dan Rasul. Itu tidak ada pemberian yang lebih besar. Maka kita dikasih kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Nabi, di antara amalan yang paling dicintai oleh Allah itu apa? Itu amalan istiqomah. Kamu melaksanakan amalan soleh. Kamu istiqomah menjalankan. Ketimbang kamu mengamalkan amalan soleh, semangat, kemudian setelah itu putus, itu tercela di dalam agama. Tercela di dalam agama. Nah, ini hadisnya. Nanti kita lanjutkan pembahasan matan hadisnya. Kita baca dulu matan hadis supaya tidak kelewatan waktunya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha wa 'indaha imra'atun. Sesungguhnya pernah Nabi masuk ke rumah Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian saat Nabi masuk, itu ada seorang ibu-ibu perempuan ngobrol sama Aisyah. Ngobrol sama Aisyah radhiyallahu anha. Nah, ini seorang istri kalau ditinggal oleh suaminya keluar rumah, boleh dia memasukkan siapa saja perempuan yang dia mau atau mahram dia. Boleh dia masukkan ke rumahnya, dia izinkan selama dia yakin bahwa suaminya tidak akan marah. Selama dia yakin kalau suaminya tidak akan marah, boleh dia izinkan siapa yang mau masuk. Tapi laki-laki yang bukan mahram haram, tidak boleh.
Tapi di hadis yang lain, kalau orang itu dibenci oleh seorang suami, suami itu tidak mau, tidak ridho kalau orang itu masuk ke rumahnya, seorang istri tidak boleh mengizinkan. Aisyah radhiyallahu anha memasukkan perempuan ini karena dia tahu Nabi pasti mengizinkan. Sama ketika seorang istri ini bersedekah dengan harta seorang suami yang ada di tangan dia, dan dia yakin bahwa suaminya tidak akan marah, maka dibolehkan dia bersedekah. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW kemudian bertanya, "Man hadhihi?" Siapa perempuan ini? Kata Aisyah, "Fulanatun tadhkuru min salatiha." Seorang fulanah disebut namanya, dalam riwayat Muslim disebutkan, tapi di riwayat Bukhari tidak disebutkan siapa namanya. Akhirnya Aisyah menceritakan, ini seorang ibu-ibu di Madinah ya Rasulullah. Dia ini cerita kalau sholat malam itu jarang tidur. Jadi dia itu qiyamul lail, semalam suntuk. Mendengar itu apa kata Rasulullah? Ini mendengar, ini kan Masya Allah luar biasa ini. Ya, mendengar orang yang menjaga qiyamul lail, dia itu sampai tidurnya sedikit di waktu malam, luar biasa. Tapi ternyata respon Nabi tidak seperti yang kita bayangkan. Kalau kita mendengar ibu-ibu seperti ini qiyamul lailnya luar biasa, maka kita kagum. Nabi ternyata tidak. Apa kata Rasulullah? Begitu dia mendengar diceritakan bagaimana sholatnya, kalau malam tidak tidur, ya qiyamul lail terus sampai subuh. Akhirnya kata Nabi, mah. Kalimat mah ini maknanya hendaklah dia berhenti dari cara qiyamul lail seperti itu. Suruh berhenti oleh Nabi. Nabi mengingkari perbuatan dia. Kenapa? Karena dia menguras tenaganya, tidak tidur semalam, dan itu tiap hari dia laksanakan. Kenapa Rasulullah melarang dia? Karena Rasulullah tahu bahwa jiwa ini kalau dia dipaksa melakukan sesuatu amalan sehebat apapun, kalau di luar kemampuan dia tidak akan sanggup untuk istiqomah. Maka ulama kita mengatakan, jangan kalian buat amalan soleh itu dibenci sama jiwa kalian sendiri. Apa salah satu cara seorang membenci amalan soleh? Dia paksa dirinya untuk mengamalkan amalan soleh tersebut di luar kemampuan dia. Kita saat baca kisah para ulama salaf, misalkan ada orang yang qiyamul lailnya itu sampai 5 juz ya, atau ada yang mungkin khatam, kita langsung mau ikut. Kita ini hanya dikasih tahu dalam sejarah itu rata-rata, ini perlu untuk kita perhatikan saat baca sirah para ulama rahimahullah. Ulama itu diceritakan kisahnya apa? Kisahnya setelah matang. Prosesnya tidak diceritakan. Apakah ulama itu saat dia qiyamul lail langsung misalkan khatam, begitu dia mau ada keinginan qiyamul lail, mau memulai hidupnya dengan qiyamul lail, apakah langsung dia 30 juz atau 10 juz? Tidak, dia bertahap. Sama seperti pengusaha, kita tahunya sebulan sukses, Masya Allah, kita kepingin sukses, tidak sukses-sukses. Kenapa? Karena kita tidak tahu perjalanan dia itu sukses itu kapan. Setelah melewati ya puluhan kali bangkrut, kemudian sana sini hutang, barulah dia pada ujungnya sukses. Begitu juga ulama. Ulama itu cuma dikisahkan, Masya Allah, sebulan itu khatam Quran, qiyamul lail, amalannya Masya Allah, puasa ini, puasa sunnah, luar biasa. Mau langsung kita ikuti, langsung diikuti, dipaksa diri kita. Yang dari kemaksiatan baru kemarin sore mungkin taubat, sekarang mau dipaksa. Seperti ulama salaf yang qiyamul lail tidak tidur. Ini mereka ini mampu, itu setelah apa? Setelah perjalanan jauh. Ada proses, jiwanya sudah terlatih. Jiwa sudah terlatih. Kalau sudah terlatih, mic-nya mati. Ini gimana? Beli yang baru. Lanjut, enggak apa-apa, enggak pakai mic ya? Kedengaran? Ya, kedengaran, didengarlah ya. Alhamdulillah masih sempurna pendengaran. Tidak. Dulu tidak ada mic, katanya bid'ah ini mic ini. Kita jadi ahli sunnah dulu. Tidak pakai mic. Satu. Di kita ini sebagaimana ulama mengatakan, Hasan al-Basri rahimahullah, kendaraan kita ini kan naik kendaraan gitu menuju Allah. Kendaraan kita apa? Jiwa. Jiwa itu tidak kenal umur. Ya. Jiwa kita ini tidak kenal umur.
Jiwa itu kata ulama tidak pernah tua dia, karena dia tidak melewati proses dari muda terus tua. Itu tidak ada. Jazakallah khair. Jadi jiwa ini tidak pernah tua, sekalipun jasadnya sudah tua, tidak pernah tua dia. Dan ini kendaraan kita, masya Allah. Kendaraan kita menuju Allah itu bukan jasad kita ini, bukan. Nah ini yang membuat kita, masya Allah ya, bersyukur kepada Allah. Allah tidak menjadikan kendaraan kita ini jasad kita, tapi jiwa kita. Maka berapa banyak orang yang sudah tua, tapi kuat qiyamul lail. Orang yang muda tidak kuat qiyamul lail. Kenapa? Sakit jiwanya. Yang ini yang tua sehat jiwanya, sehingga jasadnya terseret-seret. Ya, tetap dia qiyamul lail, tetap dia datang ke masjid. Idza kanatil kata seorang penyair, idza kanatil al-himmatu kabiran ta'ibat ajsaduhu fi muradiha. Kalau jiwa seorang itu semangatnya tinggi, maka jasadnya akan diseret sama dia. Capek jasadnya itu mengikuti apa? Cita-cita jiwanya. Tapi kalau jiwa itu rendah, tidak punya cita-cita, sekalipun jasadnya sehat, tidak akan bisa. Apa jasad yang sehat itu bangkit untuk beramal soleh. Kenapa? Jiwanya tidak ada. Jiwanya itu cita-citanya rendah. Maka jiwa kita ini kendaraan menuju Allah Subhanahu wa taala. Kata Hasan al-Basri, jangan serampangan menunggangi kendaraan kalian. Tunggangi dia, usahakan bagaimana saat kalian melewati padang pasir sampai kalian kepada tujuan. Jangan dipacu dia di tengah padang pasir sehingga pada ujungnya kekuatannya berakhir, akhirnya kalian berada di tengah padang pasir. Tidak sampai kepada tujuan, tidak bisa balik ke belakang. Kenapa? Karena tidak bisa menjaga apa? Semangat, yaitu jiwa. Maka Nabi SAW itu apa? Mengingkari perbuatan ibu-ibu ini. Kenapa? Rasulullah tahu kalau orang qiyamul lailnya seperti ibu ini, seperti ini cara pelaksanaannya, maka tidak akan lama dia untuk beramal. Nah, kalau orang sudah tidak lama beramal, sementara yang menjadi penilaian itu akhir, innamal amalu bil khawatim. Kata ulama rahimahullah, kenapa seseorang itu harus istiqomah sampai akhir hidup? Karena kalau orang itu istiqomahnya cuma di awal, kemudian di akhir hidup dia berhenti dari amalan soleh tersebut, itu ada dua kemungkinan. Nah, kemungkinan yang pertama berhentinya karena syar'i. Kalau berhentinya karena syar'i, maka dia dikasih pahala yang sama oleh Allah. Sebagaimana hadis Nabi, barang siapa yang biasa qiyamul lail atau biasa melaksanakan amalan soleh di tempat kediamannya, kemudian dia safar, akhirnya dia tidak bisa lagi mengamalkan amalan soleh tersebut, maka amalan soleh dicatat. Saat dia lagi safar, dia dikasih pahala oleh Allah sekalipun dia tidak mengamalkan. Kenapa? Karena dia berhenti mengamalkan amalan soleh karena udzur syar'i. Atau dia misalkan biasa puasa Daud, tiba-tiba dia sakit. Nah, saat dia sakit, tetap dikasih pahala puasa Daudnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena terbiasa puasa Daud. Jadi seluruh amalan soleh yang biasa dilazimi oleh seseorang, kemudian dia terhenti karena udzur syar'i, maka itu tidak akan menjadi mazmum, tidak akan tercela amalan soleh yang sudah lewat. Kalaupun dia berhenti karena syar'i. Misalkan ada orang yang dulu semangat beramal soleh, di usia tuanya pikun dia, ya, pikun, tercela enggak? Atau sudah mulai error, enggak tercela. Banyak ulama dulu itu ya semangat belajar, kemudian mengajar, di akhir usianya error hafalannya. Akhirnya apa? Dicegah oleh anak-anaknya, tidak boleh lagi bapak untuk ngajar, nanti rusak agama Nabi. Kenapa? Karena jangan mentang-mentang bapak akhirnya tetap diizinin untuk mengajar, sementara dia sudah tidak layak untuk mengajar, ditahan sama anak-anaknya. Dan itu tidak aib. Kenapa? Karena dia itu errornya, terhentinya untuk melaksanakan amalan udzur syar'i di luar kemampuan dia, dibuat dia oleh Allah, akalnya sudah tidak kuat seperti sebelumnya. Jadi kesimpulannya, kalau seseorang melaksanakan satu amalan soleh kemudian terhenti karena udzur syar'i, maka amalan soleh yang telah lalu itu tidak aib bagi dia. Dia berhenti, tidak aib, tidak tercela dalam agama, bahkan akan dikasih oleh Allah pahala yang sama sekalipun tidak mengamalkan. Nah, cuman yang menjadi masalah yang dibahas ini adalah kalau seseorang dulunya beramal soleh, kemudian amalan soleh terhenti bukan karena udzur syar'i, maka alasan yang kedua kenapa dia berhenti? Bosan. Nah, bosan ini yang dikhawatirkan. Kalau seseorang
sudah melazimi amalan soleh, kemudian karena di awal dia memacu kendaraannya, jiwanya dipacu, sementara dia tidak tahu kapan akan berakhir, maka di tengah jalan otomatis dia akan terhenti. Nah, saat dia terhenti, malas sudah untuk beramal. Bahkan amalan soleh yang dulu dia suka untuk beramal, dia senang. Begitu dia mencoba, berat rasanya, bahkan dibikin benci dia. Nah, itu kata ulama, jangan kalian membuat jiwa kalian benci sama amalan soleh. Dengan cara apa? Dengan cara mengamalkan amalan soleh tersebut di luar kemampuan dia. Jadi saat kita beramal soleh, itu jangan melihat kepada takaran syariatnya. Oh, ini besar menurut syariat, iya, tapi melihat kemampuan diri sendiri. Per saat ini, saya mampu atau tidak? Kalau mampu silahkan diamalkan. Kalau tidak, jangan dipaksa. Kalau memang mau memaksa, maka dijadikan bertahap. Seperti mungkin qiyamul lail. Ada orang yang mungkin tidak pernah qiyamul lail. Akhirnya apa? Dia mendengar ada hadisnya luar biasa keutamaan qiyamul lail. Da'bus salihin min qablikum, yaitu kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian. Akhirnya tergugah semangat ingin qiyamul lail. Saya harus qiyamul lail. Imam Ahmad qiyamul lail misalkan sekian juz, saya langsung mau sekian juz, tidak bisa. Ya, antum baru mau qiyamul lail langsung 11 rakaat dengan membaca 5 juz. Besoknya tidak balik lagi itu. Ya, terhenti. Maka gimana caranya? Minimal 1 rakaat dulu, witir. Ya, witir dibiasain, sudah terasa nikmat. Nah, terasa nikmat ini dipancing dulu jiwanya. Nikmat, kok masih kurang? Ditambah 2 rakaat lagi, ya. Jangan sampai genap. Harus ganjil 2 rakaat. Itu dulu dilazimi. Kok senang, semakin nyaman. Kurang, tambah 5 rakaat. Terus sampai nanti pada 11 rakaat. Nah, baru seperti itu caranya. Jangan baru dengar tentang qiyamul lail keutamaannya langsung 11 rakaat. Sebelumnya tidak pernah 1 rakaat pun belum. Itu tidak akan berjalan 1 minggu. Itu paling maksimal sudah itu mungkin. Ya. Maka Nabi SAW itu apa? Mencegah. Mananya? Hentikan, suruh dia berhenti. Jangan seperti itu caranya. Kenapa kata Nabi SAW? Qala alaikum bima tutiqun. Kalian amalkanlah sesuai kemampuan kendaraan kalian. Ya. Kemampuan ini kalian kemampuan yang banyak disalahpahami oleh orang. Kemampuan ini kata Nabi, amalkan sesuai kemampuan kalian, bukan kemampuan per saat itu, bukan. Tapi bagaimana kalian mengamalkan amalan soleh itu mampu kalian untuk istiqomah gitu sampai ujung akhir hidup kalian. Bukan sekedar per saat itu. Saat ini saya sehatin, bisa langsung 11 rakaat ini. Ya mungkin saat ini kamu bisa, besok bisa besok 11 rakaat langsung. Besoknya bisa, besoknya bisa, 1 tahun yang akan datang. Nah itu mungkin bisa, sudah ada mungkinnya itu. 2 tahun yang akan datang, ya Allahu a'lam. Nah itu yang dimaksud. Alaikum bima tutiqun. Pandang dengan pandangan yang jauh, orang dewasa. Cita-cita yang tinggi mandangnya jauh. Ini amalan kalau saya amalkan, gimana supaya saya ini melazimi sampai akhir hidup. Nah itu yang dilihat, bukan kemampuan per saat ini. Karena kalau kalian melihat kemampuan per saat ini, nanti pada ujungnya terputusnya kalau uzur syar'i alhamdulillah. Tapi kalau bukan uzur syar'i, maka itu adalah karena bosan. Kalau kita bosan dengan amalan soleh, kata ulama itu pasti ada kebencian. Itu pasti. Orang kalau sudah bosan itu tidak senang lagi. Namanya sudah bosan. Antum kalau sudah bosan sama pasangannya senang tidak? Tidak senang lagi. Cuman sabar. Ya, tinggal sabar aja. Cinta itu sudah tidak ada. Itu kalau sama istri masih dibenarkan orang itu tidak cinta, cuman dia pertahankan kehidupan rumah tangganya, dia tetap sabar sekalipun tidak ada cinta lagi. Itu masih dibenarkan di dalam syariat. Karena kata Umar, tidak semua rumah tangga itu harmonis dibangun di atas kecintaan. Tidak. Ada itu yang bebannya berat tapi sabar, tetap berjalan. Ya, itu kalau apa? Kalau pasangan suami istri, tidak harus dibangun di atas cinta. Ada saat-saatnya itu gersang, ya, ancaman perang itu ada. Kita sabar. Jangan saat harmonisnya itu saat di atas cinta. Tidak selamanya cinta melulu itu. Cinta itu melulu itu di pengantin baru aja. Ya, sisanya itu adalah perang, sudah terus perang Ukraina sama Rusia, perang ini sama Israel sama Palestina. Itu perang sudah sampai di ujung tanduk. Di akhir itu perang semuanya. Sabar.
Tapi kalau amalan soleh tidak bisa. Kita harus mengamalkan dengan kecintaan. Kalau kecintaan ini sudah tidak ada, pasti bosan. Kalau sudah bosan, pasti berhenti. Nah, kata ulama, kalau sudah berhenti, taruhlah misalkan ada orang umurnya 60 tahun, 50 tahun, Masya Allah, dia itu qiyamul lail, qiyamul lail. 1 tahun sebelum wafat, dia berhenti. Bukan karena udzur syar'i, karena bosan. Setelah dia wafat, dicabut nyawanya oleh Allah. Ini 50 tahun ini seakan-akan tidak ada. Dia su'ul khatimah. Jadi seakan-akan tidak ada. Karena ketika seorang sudah bosan, berarti dia sudah benci dengan amalan. Maka dia qanaah. Qanaah itu apa makna? Tidak butuh. Dia sudah tidak butuh dengan amalan itu. Amalan puluhan tahun sudah tidak butuh. Buktinya apa? Buktinya dia berhenti. Makanya ini yang dikhawatirkan oleh para ulama rahimahullah. Kenapa Nabi SAW mengamalkan i'malu alaikum bima tutiqun. Amalkanlah sebuah amalan yang kalian itu mampu mengamalkannya, itu istiqomah terus, jangan berhenti. Dan Nabi SAW berpesan mencela seseorang yang punya kebiasaan qiyamul lail kemudian dia tinggalkan. Ini juga dalil untuk semuanya. Punya kebiasaan amalan soleh ditinggalkan karena bukan udzur syar'i, ini tercela dalam agama. Nabi pernah berpesan kepada Abdullah bin Amr bin As. Kata beliau, ya Abdullah, la takun mithla fulan. Jangan kamu seperti si fulan. Kana yaqumul lail thumma taraka. Dulu dia itu qiyamul lail terus, sekarang dia tinggalkan. Kenapa? Karena bosan. Karena bosan, tidak istiqomah. Maka Nabi SAW itu mencela ibu-ibu ini karena dia begitu dia mendengar ibu-ibu itu ternyata tidak tidur kalau malam, qiyamul lail. Nabi sayang sama dia. Khawatir di tengah jalan itu tidak tercapai apa yang dia inginkan. Itu tidak istiqomah. Maka Nabi SAW menyebutkan, alaikum bima tutiqun. Hendaklah kalian mengamalkan apa yang kalian mampu untuk istiqomah mengamalkannya. Wallahi la yamallullahu hatta tamallu. Demi Allah, Allah tidak akan bosan sampai kalian bosan. Apakah Allah punya sifat bosan? Yang rajih di sini Allah tidak punya sifat bosan. Karena sifat bosan ini sifat tercela di manusia, dan sesuatu yang tercela tidak mungkin ada pada Allah Subhanahu wa taala. Maka maknanya di sini Allah tidak punya sifat bosan. Andaikan kalian bosan, Allah itu tidak akan bosan sebelum kalian bosan. Kalaupun kalian sudah bosan, Allah tidak akan bosan. Itu makna susunan kalimat. Sekalipun kalau terjemahannya Allah tidak akan bosan sampai kalian bosan, mafhum mukhalafahnya kalau kalian bosan berarti Allah bosan. Tidak. Susunan bahasa Arab tidak selamanya seperti itu. Itu maknanya la tamallu fa inna Allah la yamallu hatta tamallu. Demi Allah, sesungguhnya Allah tidak akan pernah bosan sampai kalian yang bosan. Maknanya kalaupun kalian, Allah tidak akan pernah bosan sebelum kalian bosan. Kalaupun kalian sudah bosan, Allah tetap tidak bosan. Allah tetap tidak bosan. Begitu cara memahaminya. Kalaupun benar-benar ini bisa dipahami dengan bosan, maka bosan bukan seperti bosannya manusia. Kama yaliku bijadalihi subhanahu wa ta'ala. Bosannya Allah sesuai dengan kemahabesaran. Kata Nabi SAW, karena Allah tidak pernah bosan sampai kalian bosan. Wa kana ahabbud dini ilaihi ma dama alaihi sahibuhu. Dan amalan yang paling dicintai oleh Allah dan Rasulnya, yaitu amalan yang seseorang itu istiqomah untuk menjalankannya. Masya Allah ya. Tidak ada sesuatu yang paling indah dari keistiqomahan. Tidak ada yang paling indah dari keistiqomahan. Contoh misalkan gini, ada sepasang suami istri itu tidak pernah ribut, terus harmonis sampai 70 tahun, harmonis terus. Ada seorang laki-laki sudah gonta-ganti sekian kali pasangan, ya, di akhir usianya. Itu enak tidak dipandang? Sudah 20 kali misalkan gonta-ganti pasangan. Nikah ini talak ini, nikah ini talak ini, nikah talak. Ujung-ujungnya apa? Tidak enak dipandang. Ya, kenapa tidak istiqomah? Tidak istiqomah. Tapi kalau orang yang harmonis terus, istiqomah dia. Orang muadzin terus dari zaman dulu, muadzin sampai sekarang sudah 70 tahun, Masya Allah istiqomah. Abu Abdurrahman As-Sulami, perawi hadis khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Beliau itu mendengar hadis dari Utsman, di mana Nabi SAW mengatakan, orang yang paling baik di kalangan kalian orang yang belajar Quran dan mengajarkan. Kata Abu Abdurrahman As-Sulami, ketika saya mendengar hadis ini dari Utsman, beliau seorang ulama tabi'in di Madinah, maka saya mengambil keputusan untuk mengajar anak kecil jadi penghafal Quran.
Akhirnya apa? Beliau tidak menyibukkan diri. Beliau fokus duduk di halaqah. Ulama besar duduk di halaqah sampai disebutkan 70 tahun jadi pengajar Quran. Ya, 70 tahun. Itu waktu yang sangat panjang. Kita mengajar Quran mungkin 1 tahun bosan, 2 tahun bosan, 3 tahun berganti ya. Apalagi sudah sesepuh itu zaman dulu kalau masih muda ya, sekarang sudah tua. Tidak ada seperti itu. Istiqomah. Ya, Abu Abdurrahman As-Sulami 70 tahun tercatat dalam sejarahnya. Itu dia istiqomah menjalankan apa amalan soleh, mengajar anak-anak kecil. Anak-anak kecil baca Quran sampai hafal. Subhanallah. Nah, keistiqomahan seperti ini yang indah. Tapi kalau orang itu tidak istiqomah, sulit diambil pelajaran. Karena orang istiqomah itu orang yang kuat, besar kesabarannya. Orang yang tidak istiqomah itu orang yang tidak sabar. Nah, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menjadikan ternyata apa amalan yang paling dicintai itu amalan istiqomah, menjalankannya tanpa dilihat besar atau kecilnya sesuai syariat, tapi menurut dia. Dan ini peluang bagi kita semua untuk bersaing. Kemudian yang kedua, kabar gembira untuk kita semua. Innamal amalu bil khawatim. Amalan terakhir itu amalan yang menentukan. Kalau umur kita 60 tahun tidak pernah qiyamul lail selama 50 tahun. Ya, 10 tahun terakhir atau 1 tahun terakhir kita qiyamul lail. Wafat pada amalan saleh itu. Itu kata ulama seakan-akan 60 tahun itu seakan-akan qiyamul lail dicatat. Pertanyaan kita, kok bisa? Orang tidak pernah qiyamul lail 60 tahun tiba-tiba ada pahala qiyamul lailnya. Tidak bisa kita bertanya seperti itu. Ini keutamaan yang Allah berikan, sama seperti orang kafir kemarin. Di dalam surah Al-Furqan Allah mengatakan apa? Ada orang yang perbuatan maksiatnya justru diganti dengan pahala. Ayatnya ada, hadisnya ada. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahim. Kecuali orang yang bertaubat dan beramal saleh, maka mereka itu akan diganti perbuatan maksiatnya diganti dengan pahala. Ini kan tidak masuk akal. Masa orang bermaksiat diganti pahala? Kata ulama, iya. Kita tidak boleh ngasih pahala dengan akal, tapi dengan dalil. Kalau pakai akal tidak ketemu itu. Ada orang hari kiamat itu diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala maksiatnya, maksiat kecil. Sampai di riwayat Muslim disebutkan seperti ini, subhanallah, ya, supaya kita semakin cinta sama agama kita. Nanti hari kiamat ada ahli surga terakhir keluar dari neraka. Itu dihadapkan kepada Allah. Kata Allah kepada para malaikat, tampakkan kepada dia perbuatan maksiat dia yang kecil-kecil. Akhirnya ditampakkan. Kau berbuat maksiat dijamin di hari ini di tempat ini. Iya. Terus ditampakkan sampai dia khawatir, takut. Rasa ketakutan menghantui dia, khawatir perbuatan dosa besarnya ditampakkan juga. Dia berharap supaya perbuatan dosa besarnya tidak diperlihatkan. Dia malu. Begitu dia ada rasa takut, apa kata Allah? Semua dosa-dosa maksiat yang kamu lakukan ini saya ganti dengan pahala hasanat. Langsung kaget, gembira dia. Begitu dia gembira, ternyata diperlihatkan maksiatnya dalam rangka untuk dikasih pahala. Dia mengatakan seperti ini. Yang tadi dia khawatir jangan sampai perbuatan dosa besarnya ditampakkan, langsung dia mengatakan, "Ya Rabb, hunaka syai'an lam arah." Ya Allah, ada lagi dosa saya di sana kok tidak diperlihatkan. Mana dia? Karena hitung-hitungan dia, kalau ini perbuatan maksiat kecil, pahalanya kecil, diganti dengan pahalanya kecil. Berarti kalau dosa besar saya kalau diperlihatkan juga besar itu pahalanya. Jadi mau akal-akalan sama Allah. Tadi dia takut ditampakkan. Begitu dia dikasih tahu kalau ini diperlihatkan untuk dikasih pahala, dia malah minta, masih ada pahala dosa saya di sana besar-besar tidak diperlihatkan. Akhirnya Allah tersenyum. Allah Subhanahu wa taala tersenyum. Bagaimana? Kenapa tersenyum? Ini hamba ini loh, saya yang menciptakan dia. Kemudian saya ngasih rezeki, mau akal-akalan sama saya. Tadi takut, sekarang mau diperlihatkan. Jadi rahmat Allah itu luas. Subhanallah. Innamal amalu bil khawatim. Jadi kita yang sudah di ujung usia ini, itu kalaupun sebelumnya kita ada amalan saleh yang sekarang kita mampu mengamalkannya, sebelumnya tidak kita amalkan. Bisa jadi tahun-tahun, puluhan tahun yang lewat itu tidak ada amalan saleh, itu seakan-akan kita beramal. Rahmat Allah luas. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsin. Rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang selalu beramal
beramal soleh. Barakallahu fikum. Kayaknya aroma makanan sudah merusak suasana. Idza ja'a at-ta'am dhahaba al-uqul. Biasa di majelis ilmu kalau makanan sudah tiba akal tidak konsentrasi. Ada pertanyaan? Kayaknya tidak ada ya, mic-nya sudah putus-putus masalahnya. Ya. Baik, insyaallah tinggal beramal aja Pak, tidak perlu ditanyakan lagi, sudah jelas semua. Tinggal beramal ya. Cari dalilnya ada, diamalkan langsung ya. Istiqomah insyaallah. Ya, bukan kemampuan hari ini tapi kemampuan sampai akhir hidup. Tapi barakallahu fikum, tidak perlu ada pertanyaan ya. Kalau ini tidak perlu ditawarkan, tidak ada pertanyaan hari ini. Waktunya habis. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu ma tasma'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.